perkembangan pada masa prakelahiran atau yang biasa disebut dengan prenatal. Periode prakelahiran adalah periode yang pertama dilalui oleh setiap individu dan yang paling singkat dari periode sebelumnya. Periode ini dimulai pada saat pembuahan dan berakhir pada saat kelahiran, yang berlangsung antara 270 sampai 280 hari atau sekitar 9 bulan 7 hari. Pembuahan ini terjadi ketika satu sel sperma tunggal dari laki-laki bergabung dengan ovum atau sel telur di dalam saluran induk telur ke dalam kandungan perempuan. Dalam proses ini biasa disebut dengan pembuahan. Sel telur yang dibuahi disebut dengan zigot. Pada saat zigot mengakhiri perjalanannya yang ketiga hingga keempat hari melalui saluran induk telur ke dalam kandungan, dan saat mencapai kandungan, sel telur pecah menjadi sekitar 12 hingga 16 sel. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu tahap-tahap perkembangan pada masa prenatal. 1. Periode germinal. Periode ini adalah periode awal perkembangan prakelahiran yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Periode ini meliputi penciptaan zigot yang dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot terdiri dari 100 hingga 150 sel pemisah sel yang telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk. 2. Tahap embrio. Tahap kedua yang disebut dengan tahap embrio berlangsung 5,5 minggu. Tahap embrio ini dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Dalam tahap ini, sistem dan organ dasar bayi sudah mulai terbentuk dari susunan sel. Meskipun bentuk luar masih jauh berbeda dibandingkan manusia dewasa, namun beberapa bentuk seperti mata dan tangan bahkan telinga dan kaki mulai dapat dikenali. 3. Tahap fatel. Memasuki tahap ketiga dari kehamilan, embrio disebut dengan fetus. Tahapan ini berlangsung sekitar 30 minggu, mulai dari minggu ke-8 kehamilan dan berakhir sampai saat lahir. Dalam tahap ini, wajah, tangan, dan kaki fetus mulai terlihat berbeda, dan fetus tampak dalam bentuk manusia. Selain itu, otak juga telah terbentuk dan menjadi kompleks. Dalam beberapa bulan, pada minggu awal perkembangan tahap fatal ini, kebanyakan organ dan jaringan utama telah dibentuk. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam poin kedua, yaitu karakteristik masa prakelahiran atau prenatal. 1. Sifat bawaan sebagai dasar perkembangan. Sifat-sifat bawaan yang diturunkan pada pembuahan membentuk dasar bagi perkembangan selanjutnya dan bersifat permanen. Sifat ini mencakup aspek genetik yang menentukan karakteristik dasar individu. 2. Pengaruh kondisi tubuh ibu. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan sifat bawaan, seperti kondisi yang baik mendukung perkembangan, sedangkan kondisi yang buruk menghambat dan mengganggu perkembangan. 3. Jenis kelamin dan pembuahan. Jenis kelamin individu ditentukan pada saat pembuahan dan tidak dipengaruhi oleh kondisi tubuh ibu setelah pembuahan. Hal ini berarti bahwa faktor-faktor dalam tubuh ibu tidak mempengaruhi penetapan jenis kelamin. 4. Pertumbuhan dan perkembangan yang intensif. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama yang berkaitan dengan sistem organ penting, lebih intensif selama periode prenatal dibandingkan dengan periode-periode kehidupan lainnya. Selama periode ini, struktur dan fungsi organ vital terbentuk dan berkembang dengan cepat. 5. Bahaya fisik dan psikologis. Periode pernapasan penuh dengan potensi bahaya, baik fisik seperti paparan toksin, dan psikologis seperti stres ibu yang mempengaruhi perkembangan janin secara signifikan. 6. Pembentukan sikap. Selama periode prenatal, orang-orang yang berkepentingan seperti orang tua dan keluarga membentuk sikap dan harapan terhadap bayi yang akan lahir. Sikap ini dapat mempengaruhi lingkungan emosional dan psikologis di sekitar janin. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prakelahiran atau prenatal. 1. Genetik. A. Pengaruh genetik. Genetika mempengaruhi berbagai aspek perkembangan fisik janin. Genotip atau susunan genetik individu yang diwariskan dari kedua orang tua menentukan ciri-ciri fisik seperti warna mata, warna rambut, tinggi badan, dan bentuk tubuh. B. Risiko kondisi genetik. Beberapa kondisi genetik seperti sindrom Down, cystic fibrosis, dan hemofilia disebabkan oleh mutasi atau kelainan dalam genetik yang diwariskan dari orang tua
Resiko kondisi genetik ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dalam keluarga. C. Potensi intelektual dan kognitif. Genetika juga memainkan peran dalam mempengaruhi potensi intelektual dan kognitif. Faktor genetik dapat mempengaruhi kemampuan belajar, memori, dan kecerdasan yang terlihat pada perkembangan prenatal dan setelah kelahiran. 2. Nutrisi. A. Pentingnya nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin yang optimal. Nutrisi ibu mempengaruhi bagaimana janin menerima dan memproses nutrisi yang berdampak langsung pada pembentukan organ, jaringan, dan sistem tubuh. B. Resiko kekurangan gizi. Kekurangan gizi atau pola makan yang tidak seimbang dapat mempengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan resiko komplikasi selama kehamilan. Nutrisi yang tidak memadai dapat mengganggu proses perkembangan organ dan meningkatkan kemungkinan kelahiran prematur atau cacat lahir. C. Pola makan seimbang. Pola makan yang seimbang yang mencakup berbagai jenis makanan sehat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan janin. Diet yang baik harus mencakup buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein, dan lemak yang sehat. 3. Paparan toksin dan zat berbahaya. Paparan terdapat zat berbahaya seperti alkohol, nikotin, dan obat-obatan terlarang selama kehamilan dapat memiliki dampak negatif pada perkembangan janin. Selain itu, paparan lingkungan terhadap polutan juga dapat mempengaruhi kesehatan janin. 4. Kesehatan dan kondisi medis ibu. Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan tidak hanya mempengaruhi hasil kehamilan, tetapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan dan perkembangan anak. Bayi yang terpapar kondisi kesehatan ibu mungkin mengalami masalah kesehatan yang berkepanjangan. 5. Stres dan kondisi emosional. A. Pengaruh stres terhadap hormon dan respon biologis. Stres yang dialami ibu selama kehamilan dapat mempengaruhi keseimbangan hormon, seperti peningkatan kadar kortisol atau hormon stres dalam aliran darah. Peningkatan kortisol dapat mengubah pola aliran darah dan suplai oksigen ke janin, serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. B. Risiko berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Stres kronis dan kondisi emosional yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Ini dapat terjadi karena stres mempengaruhi sistem endokrin dan meningkatkan risiko komplikasi yang memerlukan persalinan lebih awal. C. Dampak stres pada perkembangan kognitif dan perilaku. Stres prenatal dapat mempengaruhi perkembangan otak janin yang dapat berkontribusi pada masalah perkembangan kognitif dan perilaku di kemudian hari. Paparan terhadap tingkat stres tinggi dapat mempengaruhi cara otak berkembang, yang berdampak pada fungsi kognitif dan emosi anak. 6. Perawatan prenatal. A. Akses dan kualitas perawatan prenatal. Akses yang baik dan kualitas perawatan prenatal yang diterima ibu sangat penting untuk kesehatan janin dan hasil kehamilan. Perawatan prenatal melibatkan serangkaian pemeriksaan dan intervensi medis yang dirancang untuk memantau kesehatan ibu dan perkembangan janin, serta untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah kesehatan sejak dini. B. Pendidikan dan dukungan. Perawatan prenatal tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga pendidikan dan dukungan untuk ibu hamil. Memberikan informasi tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi membantu ibu mempersiapkan diri dengan baik untuk kelahiran dan masa setelahnya. Kesimpulan dari materi ini adalah periode prakelahiran atau prenatal adalah periode yang pertama dilalui oleh setiap individu dan yang paling singkat dari periode sebelumnya. Masa prakelahiran atau prenatal ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode awal atau germinal, periode embrio, dan periode fetal. Kelahiran atau melahirkan terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama, kontraksi